Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti tetap sehat dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan Ibu ya untuk belajar pada hari Senin ini. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman, dan kita akan belajar pada pembelajaran yang pertama. Jadi dalam pembelajaran yang pertama ini anak-anak materinya ada materi dari IPA, ada IPS, ada juga dianya bahasa Indonesia ya anak-anak. Tapi Ibu pada hari ini akan menerangkan mengenai IPA. Masih ingat dengan pembelajaran kita mengenai bunyi anak-anak? Nah itu dia. Jadi bunyi itu kan kalau yang kamu ketahui masih ingat dianya berasal dari benda yang bergetar sehingga bisa sampai ke telinga kita. Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Nah, jadi semua bunyi membuat udara itu bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah itu dia. Nah pasti di dalam pemikiranmu, wah telinga berarti ada bagian luar, tengah, dan juga dalam. Betul. Jadi untuk bagian-bagian telinga anak-anak, Ibu buat di sini mengenai gambar telinga. Di sini anak-anak, bagian-bagian telinganya ini ada 3 anak-anak. Ada telinga luar, ini dia. Ada telinga tengah, ini dia. Dan ada telinga dalam, gitu dia. Ayo, siapa yang selalu menjaga telinganya tetap bersih? Ya, bagus ya. Jadi, di sini ada bagian-bagiannya, ada dia martil. Martil berarti di mana dianya, bagian mana? Telinga apa? Iya, telinga tengah ya. Kemudian selaput gendang, tengah. Kalau luar Bu, liang telinga. Nanti Ibu jelaskan. Nah, inilah bentuk telinga kita anak-anak. Nah, bagaimana Bu? Bagian-bagian dari telinga itu ada tadi Ibu bilang telinga dalam, telinga luar, dan juga telinga tengah. Mari kita lihat bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama Ibu jelaskan mengenai telinga luar. Telinga luar itu adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungannya. Fungsi utamanya adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian diteruskan ke telinga tengah. Nah, bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga. Daun telinga itu mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga kita itulah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, liang telinga apa Bu? Meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Itu dia untuk yang namanya telinga luar. Yang kedua, ada dia telinga tengah. Apa Bu fungsi telinga tengah? Untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah itu terdiri dari gendang telinga. Fungsinya apa gendang telinga? Mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengaran ada martil, landasan, dan sanggurdi. Itu fungsinya untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Dan ada saluran eustasius, menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Jadi telinga tengah anak-anak bagiannya ada gendang telinga, ada martil, landasan, dan sanggurdi, ada saluran eustasius. Yang ketiga bagian telinganya anak-anak, itu ada dianya telinga dalam. Apa fungsi telinga dalam Bu? Untuk pusat kendali dari indera pendengar kita. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Apa fungsinya? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau corong untuk meneruskan getaran ke rumah siput, itu fungsinya. Dan rumah siput anak-anak disebut juga dengan koklea, itu fungsinya untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah itu dia anak-anak. Jadi ada 3 ya telinga kita, telinga bagian luar,
tengah, dan juga dalam. Nah, jadi kita kembali untuk yang namanya bunyi. Mari kita praktekkan dulu anak-anak. Ya kan? Bagaimana sih sumber bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Kita buat percobaan anak-anak ya. Di manakah bunyi? Nah, itu dia. Jadi, Bu, apa tujuan kita melakukan percobaan ini? Mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alatnya ada alat musik tradisional setempat. Ada angklung. Kalau nggak ada angklung, anak-anak bisa seruling. Bisa juga gendang gitu ya. Nah, bagaimana langkah kerjanya, Bu? Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah adikmu untuk memainkan alat musik tradisionalnya. Ya, kalau nggak ada angklung tadi, seruling ataupun gendang. Tunjukkanlah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebaknya dengan benar? Kalau kamu menebaknya dengan benar terus-menerus berarti kamu sudah mengerti apa itu bunyi, dari mana bunyi itu berasal. Oke anak-anak? Nah, jadi untuk yang namanya tugas kamu anak-anak, tadi sudah kamu lakukan yang namanya percobaan. Tugasnya apa, Bu? Tugasmu untuk pembelajaran yang pertama ini anak-anak, Ibu tadi dari percobaan tadi, buatlah laporan kegiatan percobaannya. Apa nama percobaannya yang tadi? Apa tujuannya? Apa alat bahan yang kamu gunakan? Kemudian bagaimana langkah kerjanya? Bagaimana hasil percobaannya? Ya, Ibu tunggu kesimpulannya apa? Ibu tunggu nanti ya, Ibu kumpul kembali pada hari Sabtu. Ya, jadi untuk yang namanya tugasnya selain ini anak-anak ya, coba ada di buku kamu mengenai gambar telinga. Ya, gambar telinga. Jadi nanti untuk yang namanya gambar telinga itu, Ibu sarankan supaya kamu menggambarnya di buku kamu. Itu tugas yang kedua. Ingat, tugas yang kedua. Gambarlah ini ya, gambar telingamu ini ya di halaman 82. Kemudian isilah bagian-bagiannya seperti yang sudah Ibu buat tadi, yang Ibu terangkan di bagian-bagian telinga. Oke anak-anak? Jadi itu aja tugas kamu untuk hari Senin ini ya anak-anak ya. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat dan selamat belajar.